Adakah cara-cara di mana saya membatasi kasih dan belas kasihan Allah? Ini adalah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Seorang anak kecil duduk di meja makan bersama ibunya. Dia baru saja membuat banyak kue kering. Dia bersemangat untuk memakannya. Tapi saat ia hendak mengambil kue, terdengar bel pintu. Ternyata itu anak tetangga yang datang tak terduga. Ibu tersenyum dan memberikan kue kering kepada pengunjung. Namun, anak itu ragu-ragu. Dia tak ingin berbagi. "Ini kue kami," kata si kecil pada ibunya, menyiritkan dahi. Ibunya membungkuk di sampingnya dan lembut berkata, "Sayang, cinta tak hanya untuk kita. Cinta bertumbuh saat kita berbagi." Awalnya, anak itu menolak. Dia mengira kue-kue itu hanya untuk keluarganya. Tapi saat dia melihat tetangganya tersenyum dan nikmati kue keringnya, sesuatu berubah. Anak itu merasakan sesuatu yang hangat di dalamnya. Sesuatu yang lebih dalam daripada kebahagiaan menyimpan kue untuk dirinya sendiri. Malam itu, saat ia duduk bersama ibunya, ia berbisik, "Bisakah kita membuat lebih banyak kue besok, mungkin untuk lebih banyak orang?" Ibunya tersenyum dan berkata, "Sekarang kamu mengerti." Sama seperti anak laki-laki dalam cerita orang-orang Nazaret dalam Injil hari ini. Mereka berjuang saat Yesus mengungkapkan bahwa kasih Allah itu lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka ingin menyimpan berkah Tuhan hanya untuk diri mereka sendiri. Ini adalah anak yang ingin menyimpan kue-kue miliknya. Namun, Yesus menantang kita untuk melihat lebih jauh dari diri kita sendiri. Untuk mengakui bahwa kasih Allah harus dibagikan. Biarkan saya membacakan bagian Injil hari ini. Ditemukan dalam buku Lukas, pasal 4, ayat 24-30. Yesus berkata kepada orang-orang di sinagoga Nazaret, "Amin, aku katakan kepadamu, tak ada nabi yang diterima di negerinya sendiri. Benar, saya katakan padamu, ada banyak janda di Israel pada zaman Elia. Ketika langit tertutup selama 3,5 tahun, dan wabah yang parah menyebar ke seluruh tanah. Elia tidak dikirim untuk hal-hal ini. Hanya kepada seorang janda di Sarefat di tanah Sidon. Lagi-lagi, banyak orang kusta di Israel saat era Nabi Elisa, namun tidak ada yang menjadi pengikutnya. Namun hanya Naaman orang Suriah. Ketika orang-orang di sinagoga mendengar ini, mereka semua dipenuhi amarah. Mereka bangkit dan mengusirnya dari kota itu. Mereka membawanya ke puncak bukit, di mana kota itu dibangun. Membantingnya ke bawah dengan keras, namun dia melewati mereka dan pergi.
Dalam Injil ini, kita melihat orang-orang Nazaret marah pada Yesus karena ajarannya. Mereka marah karena pesannya menyangkal pemahaman terbatas tentang Tuhan. Yesus mengingatkan mereka tentang dua nabi, Elia yang menolong janda, Elisa membantu seorang kusta dari Syria, menunjukkan bahwa kasih dan perhatian Tuhan melampaui Israel. Namun, orang-orang tidak menyukai ini. Pemahaman mereka tentang Tuhan terlalu sempit. Ketika Yesus mendorong mereka untuk melihat visi yang lebih besar, mereka menolaknya. Mereka bahkan ingin membunuhnya. Saat kita melewati musim ini, inilah saat yang tepat untuk merenungkan kisah ini. Karena ini mengajak kita untuk mengevaluasi citra Tuhan kita sendiri. Apakah ada cara kita membatasi belas kasihan Tuhan, cintanya dan kekuatannya dalam hidup kita? Apakah kita menolak panggilan Yesus untuk berpikir di luar zona nyaman kita? Saudara-saudara, Yesus mengenang Bapa lebih baik daripada kita. Dia selalu mengundang kita untuk masuk ke dalam hubungan yang lebih dalam dengannya. Hubungan yang membesarkan hati kita, lebih memperluas pandangan, dan mendorong kita untuk lebih percaya. Dalam waktu doa Anda hari ini, buka diri kalian pada pertumbuhan ini melalui doa, puasa dan refleksi pada Injil. Karena dengan menyediakan waktu bersama kata-kata dan tindakan Yesus, kita bertemu dengan Allah yang benar dan hidup. Dia yang mencintai tanpa batas, mengampuni tanpa batas. Dia memanggil kamu dan saya untuk melakukan hal yang sama. Di masa Prapaskah ini, biarkan Yesus memperluas pemahaman kita tentang Tuhan. Jadi kita bisa menerima kasih-kasih-Nya sepenuhnya dan membagikan dengan lebih bebas. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sumber segala kebaikan, terima kasih untuk Injil hari ini. Tuhan, Anda mengutus anak Anda untuk mengungkapkan betapa besar cinta-Mu. Cinta yang menjangkau semua orang, dimanapun. Namun, seperti penduduk Nazaret, kami kadang kesulitan ketika Engkau menantang cara berpikir kami. Buka hati kami dan bantu kami melihat-Mu lebih jelas. Dan untuk mempercayai-Mu lebih dalam. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda. Iman Katolik kita. Don Couples for Christ.